بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Baik. Para ustadzat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini lanjutkan kembali. Alhamdulillah sudah masuk ke bab yang baru ya, bab yaitu tentang waqaf wal ibtida. Ya, tadi siapa yang mau baca? Silakan. Tadi siapa tadi yang mau baca? Walimatut taslimah. Tafadhol, silakan. Qala muallif rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi walibtida'i wa hiya tuqsamu idhan salasatan tamun wa kafin wa hasan wa hiya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. Baik, nah. Ya. Kita masuk ke bab yang baru ya. Ini kalau kemarin kita sudah bahas tentang masalah tajwid ya. Jadi kalau mau diruntut ya, seperti yang ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, ini separuhnya kita alhamdulillah sudah belajar ya. Walaupun sebagiannya hanya mujmal saja, global aja ya. Sekarang kita masuk ke separuh berikutnya, wa ma'rifatul wuquf ya. Jadi orang yang belajar Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an ya. Kalau udah belajar tajwid, nah sekarang bab selanjutnya. Next-nya adalah di sini, mulai dari sini. Di sini Al-Imam Ibnu Jazari memulai mengenalkan tentang bab bagaimana cara berhenti dan bab bagaimana cara memulai, kemudian erat kaitannya dengan ilmu rasm. Nah, ini Masya Allah ya, lengkap sekali kayaknya. Baik. Sebelum kita masuk ke bab waqaf wal ibtida, ya ini juga bab yang sangat penting bagi para pembaca Al-Quran. Dan kebanyakannya ya keluhannya sama. Ya. Kalau orang belajar Al-Quran, dia khawatir ya, dia gimana ini kalau berhenti di sini nafasnya kuat, berhenti di sini boleh enggak? Terus lanjutannya dari mana dan seterusnya. Ini masalah-masalah seperti ini hampir menyeluruh. Nah, kami berpesan kepada diri sendiri dan juga buat antuna sekalian ya, bahwasanya seorang pengajar Al-Qur'an ya, hendaknya dia memberikan gambaran yang menjadikan murid-muridnya ini tidak ketakutan ya, memberikan kemudahan ya, ini bentuk hikmah ya. Jadi ada sebagian para asatidzah ya, para mengajar Al-Qur'an, kalau udah masuk bab ini bawaannya horor gitu ya, ditakut-takutin. Karena apa? Karena seolah-olah baca ilmu Al-Qur'an ini ilmu yang sangat berat. Coba bayangin deh, bab wakaf dan ibtida ini selalu dikait-kaitkan dengan pemahaman atau kemampuan seseorang terhadap bahasa Arabnya. Ya, nggak semua orang bisa bahasa Arab. Ya, nggak semua orang mahir dalam berbahasa Arab. Nah, jadi kalau yang nggak bisa bahasa Arab, ya sama sekali ya udah nggak mungkin bisa, katakannya seperti itu. Nah, ini kurang tepat juga ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau udah nggak bisa bahasa Arab, habis itu nggak punya guru buat talaki, ya. Padahal guru yang buat talaki ini yang dia paham, bisa mengetahui tentang wakaf ibtidanya, ya, dia bisa menunjukkan di situ
wakafnya udah bagus, ibtidanya udah bagus, nah ini bisa diikutin. Ya, udah nggak tahu bahasa Arab, nggak punya guru, gimana ini kan itu. Terus jadi nggak nggak mau melanjutin belajar Al-Quran atau nggak terlalu bersemangat kalau udah masuk bab ini. Ya. Jadi ini kurang tepat juga ya kalau ada sebagian yang seperti itu. Seharusnya kita memotivasi aja ya, jangan menakut-nakutin. Nah, karena seorang misalkan belum paham bahasa Arab, ya kuncinya satu aja ya. Nah, kuncinya satu, bagi seorang pemula ya, yang dia satu belum bisa bahasa Arab, dua belum ada guru yang buat dia talaki ya, maksudnya rutin dia store sampai 30 juz talaki, dia tahu nanti kaidahnya gitu. Nah, kemudian ketiga dia masih ragu tentang tanda-tanda baca atau tanda alamat waqaf di mushafnya. Lantas apa yang dia lakukan? Nah, ini penting ya. Kalau menemukan kondisi seperti ini atau murid-murid yang seperti ini, ya, maka biasakan ketika dia bingung ketika berhenti, misalkan ya dia baca mushaf gitu ya, pas ayat panjang gitu, dia bingung nih, dia mau berhenti di mana, terus mulai dari mana ya. Biasakan ketika seseorang menemukan keadaan seperti ini, coba gali dirinya sendiri, ya. Pada ayat yang dia baca, pada surat yang dia baca, cari Al-Quran atau mushaf terjemah. Dia pahami itu maknanya tentang apa, ya. Dia pahami dulu tentang apa. Nah, maka dari situ dia akan punya gambaran, oh ini bercerita tentang ini, oh kata ini tentang ini, dan seterusnya. Maka dia, insya Allah dari situ pun dia sudah bisa menentukan, oh di mana tempat wakafnya dan di mana tempat ibtidanya yang bagus. Ini buat pemula di situ ya. Jadi daripada dia ngasal ngawur gitu ya, berhenti aja dulu, ini di mana ya wakafnya, cari mushaf terjemahan, dia baca dulu, artinya ini kesempatan buat tadabbur. Nah, ini buat pemula seperti itu. Nah, jadi jangan dikit-dikit tanya, misalkan mentang-mentang dia punya guru, setelah ini misalkan ya, Ustaz kalau di ayat ini panjang ini kita boleh wakaf di mana? Coba dicari dulu, pahami dulu tentang makna ayatnya. Nah, pahami dulu ini ayat ini bercerita tentang apa. Ya, banyak kan caranya, bisa lihat dari terjemah, bisa lihat dari tafsir, dan seterusnya. Nah, dari situ dia akan paham, oh iya, itu seperti itu. Nah, lanjutannya adalah kaidah yang akan kita pelajari ini, insya Allah adalah yang akan mempermudah. Ya. Insya Allah yang akan mempermudah. Nah, baik. Ini bab yang kita akan pelajari tentang bab wakaf dan ibtidah. Ya. Langsung aja kita mungkin agak sedikit mempercepat ya. Nanti kalau waktunya mepet, tanya jawabnya di grup aja. Nah, wakaf ibtidah. Ya, wakaf berarti dia kapan dia menentukan dia harus berhenti. Ya. Namanya wakaf berbeda dengan qadha ya. Kalau qadha berarti dia mensudahi bacaan Al-Qur'annya. Ya. Wakaf dia dijedah dengan nafas, ya. Kemudian dia melanjutkan kembali bacaannya. Secara umum, ya, kita akan berikan gambaran secara umum bab ini ya supaya mudah. Wakaf ada pembagiannya. Ya. Yang pertama yaitu wakaf ikhtibari. Ya. Wakaf ikhtibari yaitu ketika seorang berhenti, ngambil nafas dan seterusnya. Tapi maksud dan tujuannya adalah untuk latihan atau untuk menguji seseorang. Guru menguji muridnya. Coba berhenti di sini gimana caranya? Coba berhenti di sini gimana caranya? Nah, ini ikhtibari. Jadi bebas, boleh berhenti di mana aja supaya ngelatih kemampuan dia melafadzkan huruf-huruf tersebut. Ya, ikhtibari. Nah, kemudian jenis wakaf yang kedua yaitu wakaf intidhari. Wakaf intidhari, yaitu seorang berhenti membaca ya dalam rangka menjamak qiraat atau mengumpulkan beberapa riwayat, ya, riwayat atau qiraat dalam sekali bacaan. Ya. Jadi pertama bacanya Qulun, berhenti, diulang lagi bacanya Wars, berhenti, diulang lagi bacaannya Ibnu Katsir dan seterusnya. Itu namanya wakaf intidhari. Apakah dia menggabungkan dua riwayat, dua qiraat atau lebih? Ya, selama dia menggabungkan menjamak lebih dari satu riwayat itu termasuk wakaf intidhari.
Ya. Uniknya di sini kalau wakaf intidhari, dia ibtidaknya selain dengan cara ibtidak yang diperbolehkan, dan nanti kita akan bahas, dia boleh ibtidak dari tempat khilaf ayat tersebut. Walaupun maknanya belum sempurna, atau dari sisi lafadznya juga belum sempurna, itu boleh. Ya. Sebagian ulama menyebutnya juga ibtidaknya intidhari. Boleh di situ. Baik. Kemudian yang ketiga, jenis wakaf yang ketiga yaitu wakaf iddirari. Iddirari. Ya. Yaitu wakaf dia berhenti karena darurat, karena terpaksa. Ya, macam-macam. Karena kehabisan nafas, seringnya kehabisan nafas, ya. Karena lupa, ya. Dan seterusnya. Batuk, bersin, dan seterusnya itu juga bisa. Ya, darurat, namanya juga darurat, maka berhenti dimanapun boleh. Ya. Berhenti walaupun di situ belum lengkap satu kata pun boleh, ya, karena darurat. Nah, tentunya dia akan melakukan ibtidak yang bisa menyempurnakan bacaannya. Nah, kemudian yang keempat, wakaf ikhtiyari. Ya, wakaf ikhtiyari inilah yang nanti akan banyak dibahas, ya. Karena ikhtiyari ini ada yang boleh dilakukan, ada yang nggak boleh. Ya. Ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Yang jaiz yang boleh itu diantaranya yaitu yang pertama wakaf tam, ya, yaitu sempurna. Udah, kalau udah wakaf tam ini berarti maksudnya sudah sempurna dari sisi lafadznya atau sempurna dari sisi maknanya. Ya, nggak ada hubungannya dengan lafadz berikutnya, dan susunan tata bahasanya pun sudah kalimat yang sempurna. Nah, ini ya. Biasanya dia ada di akhir ayat, ya. Akhir ayat di akhir surat tersebut, itu pasti wakaf tam, ya. Atau di akhir ayat, di akhir tema, ya, bisa mungkin paragraf, ya, bercerita tentang apa gitu. Mungkin seperti itu. Itu bisa. Jadi mulai sekarang biasakan kalau yang belum bisa bahasa Arab silakan cari mushaf yang dia ada wakaf ibtidaknya, di situ ada terjemahannya, ada temanya, ya misalkan ada kisah Nabi Daud dan Sulaiman ya di surat An-Naml itu misalkan, ya. Nanti di situ ada beberapa subtema di situ. Nah, itulah nanti letak-letak akhir subtemanya itu atau akhir temanya itu yang disebut sebagai wakaf tam. Nah, seperti itu. Di akhir ayat, di akhir tema. Tanda bacanya seringnya yang kalau misalkan dikaitkan dengan tanda baca itu yang kalau di Mushaf Madinah yang kif ula, yang qaf dan lam itu. Biasanya di situ udah sempurna itu akhir tema bisanya di situ atau subtema. Kebiasaannya walaupun nggak selalu, ya, walaupun nggak selalu. Nah, kemudian kalau yang berikutnya termasuk dari wakaf ikhtiyari yang berikutnya yang boleh yaitu wakaf kafi. Ya, kafi cukup, ya, wakaf yang sudah cukup. Dia masih ada hubungan makna dengan kata berikutnya, tapi sudah sempurna, lafadznya sudah sempurna, sudah kalimatnya sudah bisa difahami, jumlahnya sudah mufidah, sudah makbulah, sudah bisa diterima, sudah difahami. Nah, ini udah kaf, sudah cukup. Ya, kalau di alamat atau tanda-tanda wakaf yang menunjukkan itu wakaf kaf itu contohnya kalau yang jim itu, ya, tanda jim itu jaiz itu kebanyakannya itu dia wakafnya wakaf kaf. Atau pada sil ula itu juga itu sebenarnya udah dia sudah lafadznya udah sempurna tapi masih ada hubungan dengan makna kalimat setelahnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wakaf hasan, ya. Hasan. Ya, hasan baik, ya. Jadi udah dari sisi dari sisi kalimatnya itu sudah bisa difahami, ya. Sudah bisa difahami tapi belum sempurna, ya. Baik belum sempurna dari sisi lafaz maupun maknanya, tapi udah bisa difahami. Nah, seperti itu. Mungkin masih dalam taraf koma lah gitu ya, kata itu koma, masih koma. Belum sampai titik. Belum sampai akhir paragraf. Nah,
Ya, kondisi wakaf ketika seperti ini, kalau yang tadi yang kaf yang tam ya, wakaf yang kaf yang tam, ini dia mau ibtidanya boleh langsung ke kata berikutnya. Tapi ketika hasan seperti ini, maka diulang dari beberapa kata sebelumnya atau satu dua kata atau sebelumnya yang memungkinkan untuk bisa menyempurnakan maknanya. Nah, ini yang hasan. Ya. Kemudian kalau yang berikutnya hibriti yang kelompok yang ghairu jaiz yang nggak boleh, yaitu pada saat atau yang tadi yang wakaf hasan ya, wakaf hasan biasanya tandanya kalau di mushaf sebagian mushaf itu tandanya lam alif la itu ya. La itu bisa bermakna hasan ya, bisa juga bermakna qabih. Nah, nanti lihat konteksnya juga. Lihat makna dari ayat tersebut. Ya. Di la ini boleh jadi dia bermakna hasan, boleh jadi dia bermakna qabih. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat, waqaf qabih ya. Qabih jelek. Dan jelek. Dia belum, kalau berhenti di situ kata tersebut, kalimat tersebut belum bisa dipahami, ya. Kalimat tersebut belum bisa dipahami, ya. Dan susunan katanya pun juga belum kalimat yang sempurna, bukan jumlah mufidah. Ya, belum bisa diterima. Fiilnya belum ada fa'ilnya, ya. Mubtada nggak ada khobarnya dan seterusnya. Mudhaf nggak ada mudhaf ilaihnya dan seterusnya, itu belum sempurna. Dari susunan tata bahasanya belum sempurna. Nah, ini nggak qabih ya. Qabih kalau misalkan keadaannya dia darurat, ya tiba-tiba berhenti di situ nggak masalah. Tapi kalau kita ikhtiari kepengen berhenti di situ, ini dihindari. Dihindari. Nah, di bawahnya itu ada yang wakaf yang akbahul waqfi ya. Di atas yang paling jelek ya, jelek banget lah. Itu udah katanya belum sempurna, bisa merubah makna atau merancukan makna, merusak makna. Ini yang disebut akbahul waqfi ya. Nah, jadi kalau misalkan berhenti di, nah ini kebanyakannya dilihat kebanyakannya di lafadz-lafadz yang ada kaitannya dengan lafadz Allah ya. Itu hati-hati di situ. Misalkan berhenti pada innallaha la yahdi. Nah, itu kan apa namanya, Allah tidak memberi petunjukan, jelek kan gitu. Bahkan sangat jelek gitu. Hal-hal seperti itu diperhatikan. Makanya ada sebagian mushaf yang lafadz Allah, lafadz kata ganti Allah itu kan dicetak merah ya. Nah, itu hikmahnya salah satunya supaya kita berhati-hati ketika mau wakaf dari situ ya, dekat-dekat lafadz itu, supaya tidak merubah makna ketauhidannya. Kadang itu bisa merancukan makna yang merubah makna yang bisa merusak bahkan sampai kekufuran. Itu hati-hati di situ. Nah, baik. Itu macam-macam wakaf ya, macam-macam wakaf. Ntar ada tambahan lagi yang berikutnya, tadi kan ada ikhtibari, indidhari, iddirari, ikhtiari, yang kelima wakaf sunnah atau wakaf jibril ya. Wakaf sunnah atau wakaf jibril. Ya. Ini wakaf ketika Rasulullah SAW talaki sama malaikat Jibril, ya berhenti di tempat-tempat tertentu. Ada 10 tempat yang disepakati oleh para ulama, terus ada tambah 7 lagi yang dia diperselisihkan. 10 tambah 7, jadi 17, kurang lebih ada 17. Ya. Kayaknya udah pernah kita share ya, wakaf Jibril tempat-tempatnya, nanti insya Allah kalau ini tempat-tempat ayatnya kita akan share ulang. Nah, jadi hukumnya sunnah. Sunnah maksudnya apa? Kalau kita amalkan ya dapat pahala, tambahan pahala sunnah gitu. Nggak ada, sebagiannya ada bertepatan dengan tanda wakaf, sebagiannya pun ada yang nggak ada tanda wakafnya. Seperti pada lafadz fahasyara fanada, Jibril alaihissalam wakaf pada fahasyar, berhenti di situ, fanada. Nah, itu wakaf Jibril. Nah, baik. Wakaf udah, ibtidanya, kalau ibtidanya hanya ada seperti pembagian yang ikhtiari aja, yaitu tam, kaf, dan hasan. Gak ada ibtidah yang
eh, nggak ada ibtidah yang istilahnya dibolehkan selain 3 itu. Ya. Jadi ibtidah ya bolehnya dalam keadaan tam, ya, yang sempurna, boleh dalam keadaan kaf yang cukup, ya, atau yang hasan. Udah, bolehnya di situ. Kalau yang tam, kalau sudah akhir atau ganti surat baru ya berarti dia ibtidahnya tam seperti itu. Atau pada akhir paragraf atau akhir tema berganti tema berikutnya berarti ibtidahnya tam dan seterusnya. Baik. Dan kembali bahwasanya perkara wakaf dan ibtidah ini ya kita ambil ke pertengahan aja ya. Jangan dianggap sulit banget ya, seolah-olah kalau nggak mahir dalam berbahasa Arab, seolah-olah kalau nggak paham tafsir dan seterusnya nggak bisa mencapai ini. Enggak, bisa, insya Allah mudah kan gitu. Ya. Kalau al-mushaf kita alhamdulillah sudah banyak yang di sana ada tanda wakaf. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa lihat ada terjemahannya. Di situ udah ada yang temanya, subtemanya, dan seterusnya. Bahkan sekarang ada murotal tinggal dipilih. Nanti insya Allah kita share beberapa qori yang nafasnya pendek, jadi banyak wakafnya. Kan enak kan gitu. Ya. Nafasnya pendek, jadi nggak panjang-panjang. Nah, itu aja yang dipakai. Ya. Ada beberapa nanti qori. Nah, insya Allah mudah. Nah, perhatikan yang paling nanti kita yang perhatikan pada tempat-tempat yang yaitu tadi yang berkaitan dengan ketauhidan, ya jangan sampai merusak kerancuan makna. Nah, ini bisa mudah dipelajari dengan kalau yang belum bisa bahasa Arab ya dilihat dengan maknanya, ya, dengan tafsirnya. Nah, baru kalau dia belum bisa memahami dari situ, baru tanyakan ke guru. Ya, misalkan dia coba mencari, oh kayaknya ini nggak tepat nih, baru di-cross-check-kan pada guru ketika talaki. Nah, gitu aja. Ya, insya Allah mudah. Baik. Ya. Kita buka sedikit pertanyaan ya, tapi jangan banyak-banyak. Nanti kita kalau banyak-banyak nanti ini kita akan coba masuk bab berikutnya. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi ada yang mau tanyakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya di surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 di riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah itu kan dengan wasol ya. Kalau misalkan berhenti di alaihim yang pertama itu kan ada tanda, kalau di mushaf imla itu kan ada tanda wakaf mamnu yang lam alif itu Ustadz. Misalkan ini beliaunya itu baca berhenti di situ itu masuk yang jenis yang hasan atau yang lebih Ustadz? Ya, baik. Nah, sebelum ke situ ya, tadi ya ini di bait yang keberapa ini? Bait yang ke-78 ya, Imam Ibnu Jazari mengatakan nggak ada yang hukumnya itu sampai wajib atau haram ya. Dalam bab ini nggak ada yang seperti itu. Jadi yang perlu diketahui bahwasanya penambahan tanda wakaf ini ya, penambahan di mushaf ya, itu berbeda-beda karena apa? Karena yang mencetak mushaf ini dia punya acuan ijtihad sendiri mengacu pada tafsir-tafsir tertentu. Ya, mungkin di Indonesia ada ratusan penerbit mushaf, yang penerbit ini dia menggunakan acuan tafsir ini, yang penerbit itu menggunakan acuan tafsir itu, dan seterusnya, sehingga akan berbeda letak atau keterangan tanda wakaf tersebut. Nah, pada mushaf cetakan Indonesia yang banyak beredar, kenapa dia berbeda dengan mushaf yang ada di cetakan Madinah? Di ayat terakhir ada tanda lam alif ya, atau ada tanda kayak apa sih? Kayak daun gitu ya, kayak love gitu ya, daun waru gitu yang kebalik itu ada juga. Itu kan ada seperti itu. Nah, tentunya mereka juga menambahkan itu ada maksudnya ya. Salah satu maksudnya bahwasanya pada ayat 7 itu ya mengandung maksud Imam Ahlul Kufah ya, Kufiyun, yaitu Imam Asim, Imam Hamzah Al-Kisai itu menganggap pada lafaz itu ayat tersebut itu satu ayat ya. Jadi karena ada imam yang lain yang riwayatnya
ayat 7 itu terbagi jadi 2 ayat. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Makanya Imam Asim ya kebanyakan yang kita pakai kan itu dikasih tanda nggak boleh berhenti di situ supaya apa? Supaya jangan sampai terkesan mencampur adukan riwayat. Nah, gitu. Kan kita lagi baca-bacanya Imam Asim nih. Kenapa berhenti di situ? Padahal di situ nanti kalau berhenti dikiranya itu bacanya Imam Nafi misalkan. Nah, baik. Apakah kalau berhenti di situ jadi haram? Enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah kalau misalkan kita habis nafasnya gitu kan, enggak ada masalah. Nah, namun kalau misalkan kita paham kaidah ini, ilmu riwayat, ya lanjutin aja supaya sebab dari penambahan itu tanda itu biar kita nggak rancu. Kita kan sedang baca riwayat Imam Asim, ya udah lanjutin aja. Mungkin berhenti di alaihim yang kedua, kan lebih selamat gitu. Nah, Ustaz. itu. Jadi masuk di Hasan ya Ustaz? Iya, bisa Okay. seperti itu. Jazakumullah. Kalau di sisi kita ngambil riwayatnya Imam Asim. Baik ya, kita agak ngebut sedikit. Kita masuk bab baru ya, Masya Allah, Masya Allah. Tapi dibaca dulu nih. Ada yang mau baca? Silakan. Bab al-maqtu wal mausul. 79 sampai, silakan yang mau baca. Ya Nisa Ukar, tafadhali. Sampai 93. Ya, wa'rif limaqtu'in wa mawsulin wata fi mushafil imami fima qad ata qata' bi ashri kalimatin anna ma'mal ja'in wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudana yushrik yadkhulan ta'anu ana anna yaqulu la aqula. Afansat sampai mana? Sampai 93. Oh, saya. Lanjut. Anna yaqulu la aqula imma birra'di wal maftuhu silwa'an ma nuhaqta'u min ma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa fussilatin nisa wa dhibhin haythuma wa anna mil maftuha kasru innama al-an'ami wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahlin waqa'a wa kullu ma sa'altumuhu wa ikhtilif ruddu kadha qul bi'sama wal wasla sif khalaftumuni washtaraw fi maqta'a uhi afadtu mushtahad yablu ma'a ثاني فعن وقعته من كلا تنزيل الشعراء وغيرها صلا فأينما كالنحل يصل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا عنا حج عليك حرج حج عليك حرج وقطعهم حج عليك حرج وقطعهم عن من يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء
tahina fil imam yasil wa wuhila wa wazanuhum wa kaluhum sini kada minal al wa ya wa hala tafsil. Baik. Ya, tadi kita sudah bahas tentang waqaf dan ibtida. Sekarang kita masuk ke bab baru ya. Semoga kita selesaikan ini. Panjang, tapi sebenarnya mudah. Sebenarnya ini bab ini kalau dibaca aja sendiri, misalkan yang udah punya Jazari dan terjemah tafsiriyahnya udah dibaca saja udah cukup ya. Karena di situ hanya menunjukkan tentang beberapa kata, beberapa kalimat yang di situ tertulis disambung atau tertulis dipisah begitu. Cuma itu aja. Nah, tapi kita akan kasih beberapa mukaddimah supaya menjadikan bab ini lebih berfaedah. Baik. Jadi setelah selesai belajar tajwid, kemudian mengetahui kaidah waqaf wal ibtida, ya, Al-Imam Al-Jazari sekarang mengenalkan bab tentang rasm. Ya. Bab rasm ini berhubungan juga dengan masalah tajwid, juga berhubungan juga dengan masalah waqaf dan ibtida. Jadi nggak bisa lepas di situ, memang. Ya. Nah, ya. Setidaknya kita mulai kenal kulitnya lah, seperti itu ya. Nah, ini di dasar-dasar yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, ya lebih dari kulit insya Allah. Baik. Ada beberapa pendahuluan tentang ilmu rasm yang perlu kita ketahui ya bersama-sama. Nah, yang pertama, kalau kita sering dengar kan rasm Usmani gitu ya. Sebenarnya ada berapa sih rasm? Rasm itu kalau di sisi ulama qiraat ya atau ahli tajwid ya atau bangsa Arab secara umum, itu rasm itu ada 3 ya, secara umum ada 3. Yang pertama rasm qiyasi. Rasm qiyasi. Rasm qiyasi ini ditulis nulis itu berdasarkan apa yang dia dengar. Misalkan diucapnya kayak gini, berhentinya di sini, udah ditulis. Itu namanya rasm qiyasi. Ya misalkan apa? Nulis huruf misalkan. Qaf, itu kan kalau misalkan kita gambarkan qaf kan qaf, alif sama fa sukun ya. Tapi karena kita menulisnya pakai rasm qiyasi, ya udah tulis aja huruf qaf, udah satu huruf gitu aja. Atau mungkin kalau yang zaman sekarang mudahnya apa ya? Nulis nama misalkan ya. Tirto Dimirjo gitu misalkan. Nah, gimana caranya? Nggak ada kaidah kan? Apalagi nama orang-orang ajam gitu misalkan. Ya udah, tinggal kita dengerin aja Tirto Dimirjo. Ya udah, tulis aja. Yang apa kita dengar dikiaskan dengan tulisan. Itu rasm qiyasi. Nah, kemudian ada yang disebut rasm arudi ya, pada ilmu arud. Nah, ini yang sering dipakai di wazan atau bahar-bahar pada manzumah seperti yang kita baca sebelumnya dari Tuqatul Atfal ini Jazari ya, itu dia punya timbangan ya, mustafilun 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 kan gitu ya. Jadi ada timbangannya supaya seimbang antara bait kanan dan bait kiri. Suka kadang dipaksa-paksain supaya bisa seimbang gitu. Wahia ditulis wahia dan seterusnya ya. Nah, itu rasm arudi. Nah, yang ketiga ya ini rasm Usmani. Ya, rasm Usmani inilah yang dipilih diamalkan oleh para sahabat ya. Pada zamannya generasinya Khalifah Utsman bin Affan, beliau menunjuk tim penulis mushaf ya. Setelah ada beberapa proses ya, itu proses terjadinya mushaf induk itu kan dari tim penulis mushaf ini yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit ya, dengan sahabat yang lain Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, dan juga Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ya, Zaid bin Sabit ini orang Ansor, sementara 3 sahabat yang lain dari Muhajirin ya, dari Muhajirin. Nah, itu udah disepakati cara nulisnya seperti itu. Dan jumhur ulama mengambil pendapat bahwasanya rasm Usmani ini tauqifi ya, jadi masuk bagian dari wahyu. Jadi nggak sembarangan nulis ayat-ayat dalam Al-Quran itu kecuali sudah di ACC sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini buta huruf ya, umi, dia bukan berarti jahil terhadap Al-Quran, enggak. Rasulullah itu umi tapi tidak jahil terhadap Al-Quran. Dia sangat paham, sangat tahu letak kesalahan dari sisi bacaan maupun sisi tulisan.
Masya Allah. Bahkan peletakannya pun beliau sangat tahu. Ya, karena ini sudah diturunkan. Ibaratnya kayak puzzle itu udah ada di hati Rasulullah, udah ada. Ya, udah tergambar. Begitu. Nah, ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Jadi para sahabat, para ulama sepakat, ya jumhur, bahwasanya Rasam Utsmani ini yang digunakan untuk menulis Al-Quran, mushaf, itu adalah tauqifi. Nah, baik. Ini yang pertama tentang Rasam. Yang kedua, di dalam kaidah Rasam Utsmani, ya, penulisan, batang tubuh tulisannya itulah Rasam, ya, batang tubuh tulisannya. Kalau tanda-tandanya ada toma, ada sukun, ada tasydid, ada huruf mad, ya, ada tanda waqaf seperti ini, itu namanya bobat. Kalau yang Rasam, ya, kaidah pokok pembahasan Rasam itu meliputi 6 hal, ya. Kalau kita mau lebih dalam nanti ada, ya. Ya. Jadi kaidah pokoknya aja lah, kita bahas sekilas saja. Jadi kalau membahas masalah Rasam itu tidak keluar dari 6 hal ini. Yang pertama, kaidah bagaimana Rasam ini membuang huruf. Ya, jadi ada huruf, misalkan ditulis dengan 2 nun, yang 1 nun dibuang. Ini masuk kaidah pokok. Yang kedua, yaitu adanya penambahan huruf. Ini juga masuk kaidah pokok. Kemudian penulisan hamzah, ini juga masuk ke kaidah pokok dalam Rasam Utsmani. Hamzah kadang ada di atas alif, di atas waw, ada di atas ya, ada berdiri sendiri. Ini ada masuk juga dalam kaidah pokok. Kemudian ibdal, penggantian huruf, ya. Huruf yang satu diganti dengan huruf yang lain, diibdalkan. Ini juga masuk ke kaidah dari Rasam Utsmani. Kemudian yang kelima, masalah wasol dan fasalnya, ya. Masalah disambung atau dijedah atau diputusnya. Nah, ini yang akan kita bahas di situ. Jadi masuk ke situ pembahasannya, masuk ke kaidah pokok pembahasan Rasam Utsmani. Ya. Dan yang keenam, yaitu yang masuk dalam kaidah pokok Rasam Utsmani ini, yaitu pada kalimat tersebut dia memiliki terkandung bisa mengakomodir 2 qiraat atau lebih. Nah, jadi mengakomodir sab'ata ahruf itu. Jadi 7 huruf. Al-Quran turun dalam keadaan 7 huruf ini, di atas 7 huruf, terakomodir oleh Rasam Utsmani ini. Nah, itu Masya Allah, ya. Jadi ada 6 pokok bahasan di Rasam Utsmani. Yang pertama, ketika membuang huruf, penambahan huruf, penulisan hamzah, ibdal, penggantian huruf, wasal dan fasal, dan yang kalimat-kalimat yang memiliki ihtimal, yang bisa memiliki 2 macam qiraat atau lebih. Ini dibahas dalam ilmu Rasam. Sementara yang akan kita bahas yaitu yang kelima aja ini. Bagaimana ini disambung atau diputus cara nulisnya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, Rasam ini kan tertulis dalam mushaf, ya. Gimana ceritanya sih dia sampai ke ini kan, bisa kita pegang gitu kan, misalkan. Ya, singkatnya timnya Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit CS ini dan para sahabat yang lain itu kan sudah menstandarisasi, ya. Jadilah mushaf induk, ya, yang ada yang disebut Madai al-Khos, itu mushaf imam yang dipegang oleh Utsman bin Affan, kemudian disalin dan disebarkan ke beberapa tempat, plus di bawah ada yang mengajarkannya, ada imam yang mengajarkannya. Ada yang ke Basrah, ada yang Kufah, ada yang ke Syam, ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah, ada yang dipegang oleh Utsman itu sendiri. Ya, ada beberapa pendapat, tapi yang kuat itu, wallahu alam, itu ada 6 mushaf induk. Ya, itulah yang akhirnya tersebar dari sisi bacaan, qiraat, maupun dari sisi tulisannya. Baik. Jadi udah distandarisasi dari dulu, udah distandarisasi seperti itu. Nah, kemudian seperti halnya Al-Quran, ya, seperti halnya ilmu-ilmu di dalam agama kita, di Rasam pun juga dia punya perawi, punya sanad, gitu ya, Masya Allah. Ini kekhasan agama kita di situ nih, indah sekali. Jadi bisa ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi istilahnya, rantai sanad pada ilmu Rasam ini, itu yang paling masyhur, yang paling terkenal itu pada
generasi tabi'in kalau anak khilaf, Abdurrahman bin Hurmuz, ya, wafat sekitar 119-an Hijriah. Abdurrahman bin Hurmuz. Nah, ini imamnya Rosem lah istilahnya gitu ya. Rantai sanadnya perawi Rosem Utsmani. Atau yang salah satunya juga Imam Qiraat yang juga dia menjadi ininya juga perawinya ilmu Rosem ini, yaitu Imam Nafi, Imam Hamzah, dan Ibnu Amir. Ya, ini juga rujukan dalam ilmu Rosem. Nah, jadi kalau kita mau berdalam-dalam tentang ilmu Rosem ini, itu nanti akan bersambung sama beliau ya dari sisi ilmu Rosemnya. Nah, pada generasi berikutnya yang apa namanya, ulama yang pakar di situ, ya muncullah ya ada Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani ini ya wafat sekitar 444 Hijriah ya. Dan juga muridnya Sulaiman bin Najah Abu Dawud, ya, muridnya Abu Amr Ad-Dani. Ini wafat sekitar 496 Hijriah. Nah, dua orang imam ini yang pakar dalam Rosen yang dikenal sebagai Syekhon, ya, dua orang syekh yang merupakan acuan dari ilmu Rosen, Ad-Dani dan Abu Dawud. Tapi Abu Dawudnya bukan Abu Dawud ahlu hadis ya. Ini Abu Dawudnya yang ahli qiraat, ahlu Rosen. 6. Sulaiman bin Najah Abu Dawud. Nah, jadi mushaf yang beredar sekarang ini di dunia tidak lepas dari dua mazhab itu. Di Indonesia dia mazhabnya Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani. Kalau yang di Haramain itu pakai mazhabnya Abu Dawud. Nah, seperti itu. Nah, ini pengenalan dulu tentang ilmu Rosem ini secara umum. Ya. Tadi udah tentang Rosem, tentang kaidah pokoknya, terus tokoh-tokohnya yang berperan di situ, ya. Sampai ada banyak kitab-kitab yang membahas tentang ilmu Rosem ini. Jadi di Muqaddimah Al-Jazari ini hanya kulit aja ya. Kalau kepengen lebih dalam itu masih ada kitab-kitab yang khusus bahas tentang Rosem. Nah, ini menarik kalau misalkan ada daurah tentang itu, karena belum ada kayaknya di sini. Dan pakar-pakar Rosem pun masih sedikit ya, di Indonesia masih sedikit. Nah, baik. Baru kita masuk ke pembahasan inti. Sebenarnya di sini hanya untuk menunjukkan beberapa kata yang di situ kadang ditulis terpisah, kadang ditulis disambung. Nah, kita langsung simpulkan aja ya. Silakan kalau misalkan mau dicatat, boleh ya. Pada kata yang pertama yaitu pada kata an dan la ya. An bertemu dengan la. Nah, kita akan gabungkan penjelasannya Ibnu Jazari dengan beberapa penjelasan di kitab yang lain ya tentang ilmu Rosem ini. Nah, jadi kalau disimpulkan an la ini ya, an la itu ada 11 tempat sebenarnya ya. Ada 11 tempat. 10 tempatnya itu sepakat seperti yang dituliskan di ini bait syairnya Imam Jazari, 10 tempatnya itu sepakat ditulis terpisah ya. Di situ ada surat At-Taubah ayat 118, surat Hud ayat 14, surat Yasin ayat 60, apalagi surat Hud ya, ayat berapa ini? 62, ayat 26, maafkan. Surat Mumtahana ayat 12 ya. Kemudian Al-Hajj ayat 26, Al-Qalam ayat 24, kemudian Ad-Dukhan ayat 19, Al-A'raf ayat 169 dan Al-A'raf ayat 105. Nah, 10 tempat ini sepakat itu ditulis dengan terpisah. An, la. Ya, walaupun bacanya sama, Allah, tapi ditulisnya dipisah. An dengan la. Nah, ada satu tempat ya yang diperselisihkan, yaitu di surat Anbiya 87. Ya. Diperselisihkan di surat Anbiya 87. Nah, ada sebagian yang menganggap itu disambung, ada yang menganggap dipisah. Nah, ini kata yang pertama. Kata yang kedua pada in dan ma, ya. Pada in dan ma, wa imma. Ya, kalau bacanya sama. Ini hanya ada di satu tempat yang ditulis dipisah, itu di surat Ar-Ra'd ayat 40. Udah beres. Kemudian yang ketiga ada lafadz an dan ma. Ya.
Ini di semua tempat selalu bersambung ya. Di semua tempat. Jadi nggak ada khilaf di sini. Keempat, an dan ma. An dan ma. Ya. Hanya ada satu tempat yang ditulis terpisah ya, di surat Al-A'raf 166. Sisanya berarti disambung. Baik. Kemudian yang kelima, kata min dan ma. Min dan ma ada 3 tempat ya. Yang 2 sepakat untuk dipisah, min dan ma. Yang 1 itu khilaf. Ada yang menganggap disambung, ada yang menganggap berpendapat dipisah. Ya. Yang sepakat dipisah itu pada surat Ar-Rum ya, dan surat An-Nisa. Kemudian yang khilaf itu ada di surat Munafikun ayat 10. Ya. Baik. Kemudian yang ke-6, pada kata am dan man. Am dan man. Ya. 4 tempat ini ditulis terpisah. Berarti sisanya itu ditulis dengan sambung. Ya. Di surat At-Taubah 109, di surat Fussilat 40, di surat An-Nisa 109, dan di surat As-Saffat ayat 11. Baik. Nah, kata yang ke-7, haisu bertemu dengan ma. Haisuma ya. Haisuma ini selalu ada di 2 tempat ya. Selalu terpisah itu di surat Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Al-Baqarah 144 dan 150. Nah, haisu dan ma ditulis terpisah. Baik, yang ke-8, an dan lam. Ya, an dan lam. Ya, seluruhnya dipisah ya. Seluruhnya dipisah. Seperti di Al-An'am ya 131 dan Al-Balad ayat 7. Baik. Kemudian yang ke-9. Ke-9 inna dan ma. Innama ya, innama ya. Ada 2 tempat yang berbeda. Yang pertama terpisah, yaitu di surat Al-An'am 134. Kemudian yang 1 ini khilaf, ya berbeda pendapat, di surat An-Nahl ayat 95. Innama. Baik. Kemudian kata yang ke-10, anna dan ma. Annama ya. 2 tempat dia dipisah, di surat Al-Hajj ya, dan Luqman, surat Luqman 30. Nah. Al-Hajj betul enggak? Dan ada satu tempat yang khilaf, yang berbeda pendapat di situ, yaitu di surat Al-Anfal ayat 41. Ya. Abu Amr Ad-Dani mengambil pendapat bahwasanya di Al-Anfal 41 ini diwasol. Ya, diwasol. Baik. Jadi yang terpisah tadi di Al-Hajj ayat 62 dan Luqman ayat 30. Ya. Nah, sekarang yang kata yang ke-11 di kata kulli dan ma. Kulli dan ma ini ada pada 5 tempat. Satu tempatnya sepakat, ya. Satu tempat dia sepakat untuk dipisah, itu pada surat Ibrahim ayat 34. Kemudian 4 tempatnya khilaf, ya. 4 tempat ada khilaf. Yaitu di surat An-Nisa 91, Al-Mu'minun 44, Al-Mulk 8, dan Al-A'raf 38. Ya. Kulli dan ma, kulli ma. Nah. Kemudian ayat kata yang ke-12 pada kata bi'sa dan ma, bi'sama ya. Bi'sama
Dua tempat sepakat disambung, yaitu pada Al-A'raf ayat 15 dan Al-Baqarah ayat 90. Adapun di Al-Baqarah 93 ada khilaf, ya, berbeda pendapat. Nah. Baik. Dan yang ke-13. Nah, kalau di sini, kalau di kata berikutnya, fi dan ma, penulisan fi dan ma ada di 11 tempat. Di 11 tempat ini Al-Imam Ibnu Jazari mengambil pendapat untuk dipisahkan secara keseluruhan, ya, 11 tempat ini. Namun sebagian ulama ada khilaf di 3, salah satu dari 3. Nah, dari 11 tempat ini menurut Imam Ibnu Jazari, ya, yang pertama di surat Al-An'am 145, kemudian di Nur, surat Nur ayat 14, kemudian di Al-Anbiya ayat 102. Nah, Al-Anbiya ini sebagian ulama khilaf di situ. Kalau Imam Ibnu Jazari dia menganggap ini dipisahkan. Namun ada silang pendapat di sebagian ulama yang lain. Baik, kemudian yang 4 Al-Maidah ayat 48. Kemudian Al-An'am, ya. Ya, Al-An'am di 165. Kemudian yang ke-6 Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah 240. Kemudian Al-Waqiah 61. Kemudian Ar-Rum 28 dan Az-Zumar ayat 3. Nah, ini sepakat dipisah. Kemudian yang ke-10 di Az-Zumar 46, ya ini menurut Imam Ibnu Jazari dipisah, tapi sebagian ulama yang lain itu khilaf di situ, ya. Dan juga yang ke-11 di Asy-Syu'ara 146, Imam Ibnu Jazari mengambil pendapat dipisah, namun di ulama yang lain menyebutkan ini juga ada khilaf, ya. Jadi dari 11 tempat ini 3 diantaranya ada khilaf, yaitu An-Nisa 102 dan Az-Zumar 46 dan Asy-Syu'ara 146. Ya. Ya, kalau di manzumah di baitnya itu kan disuruh untuk iqto'a semuanya, ya, untuk dipisahkan semuanya. Nah, 11 tempat tadi. Baik. Kemudian kata yang ke-14 yaitu pada kata aina dan ma. Aina ma. Kata aina ma. Ini ada 5 tempat. 2 tempatnya disepakat untuk disambung, yaitu pada An-Nahl 76 dan Al-Baqarah 115. Kemudian yang 3 tempat, Asy-Syu'ara 92, Al-Ahzab 61, An-Nisa 78, ini khilaf, berbeda pendapat para ulama di situ. Ya. Baik. Kata yang ke-15, kata in dan lam, ya, illam. Ya, semuanya sepakat untuk dipisah kecuali 1 tempat yang disambung, itu pada Hud ayat 14. Ya, in lam, ya, pada Hud ayat 14. Baik. Kemudian pada kata an dan lam. An dan lam. Nah, di sini Imam Ibnu Jazari hanya nyebutin 2 aja. Yaitu surat Al-Kahf 48 itu disambung, kemudian Al-Qiyamah ayat 3 itu disambung. Nah, ditambahkan ada 1 khilaf di surat Al-Muzammil 20. Ini ulama khilaf apakah itu disambung atau dipisahkan. Ya, jadi 2 tempat itu sepakat untuk disambung, 1 tempat Al-Muzammil 20 itu khilaf. Nah, kata keberapa sekarang? Ke-17. Ke-17, kai dan la. Kaila, ya. Nah, kalau di sini Imam Ibnu Jazari mengatakan disambung di 4 tempat, ya.
yaitu di Ali Imran 153, Al-Hadid 23, Al-Hajj 5, dan Al-Ahzab 50. Namun sebagian ulama mengecualikan yang Ali Imran 153 ini diperselisihkan. Ya. Jadi satu tempat diperselisihkan, yang tiganya dia sepakat untuk disambung. Tapi Imam Al-Jazari menganggap 4 tempat ini dia sepakat untuk bersambung. 6. Kemudian yang ke-18 ya, an dan man. An, man. Ya. Sepakat di 2 tempat untuk dipisah. Di surat Nur 43 dan An-Najm 29. Baik. Nah. Kemudian yang kata ke-19, yauma dan hum, yaumahum. Ya, sepakat di 2 tempat di surat Ghafir ayat 16 dan surat Az-Zariyat ayat 13 itu dipisah, ya. Ditulis terpisah. Nah, ini kata yaumahum. Baik. Kemudian pada kata yang ke-20, li dan hada. Huruf jar pada huruf lam, ya, dengan majrurnya. Baik. Itu pada kata atau pada ayat Al-Furqan ayat 7 dan Al-Kahf 49 itu sepakat untuk dipisah. Ya. Begitu juga dengan li yang bertemu dengan alladzina, ya. Itu pada kata atau di surat Al-Ma'arij ya 36 itu ditulis dipisah. Li dan alladzina. Famalil ladzina ditulis dipisah. Dan juga li ketika bertemu dengan haulai. Ya. Di surat An-Nisa 78 itu juga sepakat untuk dipisah. Nah, di sini kalau Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwasanya di dalam mushaf Imam menyambungkan penulisan huruf ta dengan hina, ya, di surat Shad ayat 3. Di surat Shad ayat 3 kata Imam Al-Jazari itu ta dan hina ini disambung, tapi pendapat ini lemah, ya, dilemahkan oleh para ulama yang lain yang pakar dalam ilmu rosem. Yang rojih insyaallah itu kata ta yang bertemu dengan hina di surat Shad ini adalah dipisah. Seperti yang udah ada dicetakan mushaf yang ada di kita ini, ya. Nah, fanadaw wala tahina itu dia ditulis terpisah antara ta dengan hina, ya. Kalau Imam Al-Jazari kan menganggap ta-nya disambung, ya, dalam bait syairnya ini. 6. Ya, sedikit lagi. Di kata ke-23 yaitu pada wazanu dan hum, dan juga kaluhum, ya. Wazanu bertemu dengan hum dan kalu bertemu dengan hum. Sama-sama di surat Al-Mutaffifin, ya, ayat 3 di ayat ketiga. Ya, ini ditulis disambung. Maksudnya disambung gimana? Yaitu ditulis tanpa alif setelah wawu jamak. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Kalau misalkan diperhatikan kan, mana maksudnya disambungkan gitu kan. Ya, awazanuhum, kelihatannya nggak kelihatan itu disambung atau dipisah gitu. Nah, maksudnya dia ditulis dengan tanpa alif setelah wawu jamak. Jadi aslinya wazanu setelah wawu itu kan ada alifnya. Kalu setelah wawu jamak ada alifnya. Nah, itu dihilangkan. Itu dihilangkan. Itu bentuk dia menyambungkannya seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir di situ disebutkan al-ta'rif, alif lam ta'rif, yaitu selalu disambung. Iya, ya. Sepakat para ulama selalu menyambung. Lam alif, ya, al-ta'rif. Kemudian juga ha tanbih, ya. Ha ulai itu juga disambung. Dan juga ya nada, ya mudada, ya ayyuhal kafirun, ya untuk memanggil itu disambung, ya.
Jadi lam ta'rif, alif lam ta'rif, ha tanbih dan ya munada itu ditulis dengan cara disambung di dalam Rasam Utsmani. Nah, ini hanya ya kalau dibilang seluruhnya belum ya, kalau dibilang seluruhnya belum. Jadi ada 26 poin ya, 26 kata di dalam apa namanya? Manzumah Jazariyah ini yang contoh-contohnya beserta letak-letak ayatnya. Nanti ada juga sebenarnya masih ada yang lain. Contohnya apa? Contohnya pada kata Ibnu Ummi. Ya, Ibnu Ummi itu ada di sini kan nggak ada di apa? Di Jazari ini nggak ada. Itu ada yang tertulis dipisah itu di Al-A'raf 150 ya, dan juga di Toha 94. Nah, itu yang disambung. Kan belum ada di sini. Dan ada beberapa kata lain yang di situ. Nah, nanti kalau misalkan kepengin lebih komplit, insya Allah nanti coba nanti kita akan rincikan. Ya, ada itu ada. Ya, salah satunya itu Ibnu Ummi di sini nggak disebutin. Di situ ada yang sepakat disambung, ada yang dipisah. Yang dipisah di Al-A'raf 150, yang disambung di Toha ayat 94. Nah, dan beberapa kata yang lain. Nah, ya bab tentang maktu dan mausul ini ya seperti ini aja. Jadi kalau misalkan nanti fungsinya apa? Fungsinya kalau kita dalam menghafal Al-Qur'an ya nanti disuruh dia wakaf di tempat-tempat tersebut kita tahu kaidahnya. Oh, di sini kata ini ditulis terpisah, maka bisa wakaf di situ. Kalau ditulisnya nyambung nggak bisa wakaf di situ dan seterusnya. Nah, ya mudah ya insyaallah ya. Baik, silakan kalau ada yang mau bicara. Ada yang mau ditanyakan maksud saya gitu. Saya izin tanya. Nah, ya. Tadi terkait dengan wakaf ibtidah. Kalau dulu kita belajar mengaji, guru mengatakan memberi panduan untuk kita wakaf dan mulakan menggunakan huruf-huruf seperti fa, wa, kaf. Itu membantulah untuk berhenti dan mulakan. Bagaimana Ustaz? Iya. Panduan seperti itu. Iya, kalau biasanya kalau ada wa, fa itu kan dia ada keterkaitan dengan kata sebelumnya. Jadi kalau misalkan berhenti di situ, ya kan ada ini dan ini dan ini dan ini kan ada atofnya ya, ada saling berhubungan. Maka ibtidanya ya cari yang dan yang sebelumnya gitu aja biar enak. Ya. Jadi itu tadi masuk ke waqaf hasan ya. Jadi ibtidanya pun ibtidah hasan nanti kita ngambil dari satu atau dua kata yang wow tadi itu. Mudahnya seperti itu. Tapi enggak bisa dijadikan acuan mutlak. Ya, kembali masalah waqaf dan ibtidah tergantung dari pemahaman kita dalam memahami konteks ayat tersebut ya. Dalam memahami konteks ayat tersebut. Jadi nggak bisa letterlock, pokoknya kita mulai dari kata wow, mulai dari kata fa itu aman gitu. Nggak juga gitu ya. Terkadang dia bisa, terkadang kurang sempurna maknanya, maka kita ambil ibtidah dari tempat-tempat yang lebih baik dari itu. Jadi lihat nanti konteksnya. Makanya pertanyaan-pertanyaan semisal ini, apa nih ya? Pertanyaan semisal ini, tadi Ana sudah sampaikan. Misalkan di ayat sekian, surat ini ayat sekian, gimana cara wakafnya, gimana cara ibtidahnya. Sebelum bertanya, pahami dulu makna atau arti dari, minimalnya arti dari ayat tersebut. Ya, sebelum menanyakan itu, silahkan dibaca dari sisi terjemah, syukur ada tafsir ringkasnya. Sebenarnya seorang yang sudah sering berinteraksi dengan Al-Quran itu insya Allah kan mudah. Oh iya ini enaknya berhentinya di sini, memulainya di sini. Kalau udah paham maknanya udah enak gitu ya. Cari aja mushaf-mushaf yang ada terjemahnya, itu kan tinggal dilihat aja. Nah jadi itu kuncinya di situ. Itu sangat membantu, sangat membantu insya Allah. Jadi boleh nanti ketika di situ tanda wakafnya itu jauh ya, sementara nafas kita pendek, ya lihat dulu. Sebelum kita tanyain ke guru, kita screening dulu. Oh ini maknanya tentang ini. Baru kalau itu boleh nggak di sini? Kan maknanya sudah komplit. Oh iya boleh kan gitu. Nah seperti itu ya. Allah.
Baik. Jadi kalau metode-metode WAUFA dan seterusnya itu kan untuk mempermudah ya, memberikan analogi yang mudah kepada muridnya. Tapi sekali lagi bukan mutlak. Tetap bagusnya kita pahami dulu sebelum ketika ketemu kasus itu pahami dulu lah. Konteksnya ayat itu bercerita tentang apa. Maknanya tentang apa. Nah, Allah alam. Izin bertanya tentang tanda wakaf kalau di Indonesia awalnya yang dari 12 jadi 7 itu bagaimana? Ustaz ada. Anda nggak paham maknanya ini. Awalnya 12 jadi 7. Maksudnya apa? Kurang paham. Afwan Ustaz, izin bertanya. Nah, Untuk yang kata anna dan ma, ketika menghadapi yada'una, kan itu yang diperselisihkan pada surah Al-Anfal ayat 41. Di kitab terjemah Al-Jazari yang Ana punya, surah An-Nahl ayat 95 juga termasuk diperselisihkan. Apa itu benar? di kata apa? Tadi yang keberapa? Anna dan ma ketika menghadapi yad'una, kata yad'una. Nah, Anna dan Ma. Anna dan ma. Kemudian Itu kan tadi yang di diperselisihkan Al-Anfal. itu ya di Al-Anfal ayat 41. Betul. Di kitab terjemah Al-Jazari yang Ana punya, surah An-Nahl juga yang diperselisihkan. An-Nahl juga diperselisihkan. 95. Ya, bisa aja. Ya. Jadi yang tadi kita sebutkan itu juga ngambil dari beberapa kitab rujukan ya. Bisa jadi mungkin penulis yang kitab yang anti pegang sekarang itu dia mendapatkan rujukan yang lain ya, mendapatkan rujukan yang lain juga sangat mungkin terjadi. Itu sangat. Jadi saling dilengkapi aja. Ya, saling dilengkapi aja. Makanya luas kan? Ya, makanya luas ilmu Rasul ini luas. Ya, jadi bisa saja. Ya, tinggal dicari lebih detail kalau misalkan kita kepengen ilmiah, benar nggak? Ada nggak rujukan benar nggak di situ? Kita cek, oh ternyata ada, ya udah aman gitu. Terus bagaimana yang rojih, yang diamalkan yang seperti apa? Ya pasti tidak akan berpindah dari dua mazhab itu. Kalau nggak ada nih ya ke Abu Dawud, dah itu aja. Biasanya kayak gitu. Ya seperti tadi yang di Kulima ya, Kulima itu kalau tidak salah di Ustadz Abu Ezra, Ustadz Abdurrahman Fadoli yang baru saja Daurah Jazari itu juga tidak menyebutkan tempat khilaf. Nah, tapi ada di rujukan yang lain juga ada tempat khilaf ya. Seperti yang tadi kita sebutkan An-Nisa, Al-Mu'minun, dan Surat Mulk dan Al-Araf itu ada khilaf di situ. Wallahu a'lam ya. Jadi sangat memungkinkan karena itu luas sekali ya. Rasul itu juga luas sekali. Ya. Bagus kalau nanti bisa menjadi tambahan di situ bagus. Nah, Ustaz, syukran wa jazakallahu khairan. Iya, ini kita udah lebih 12 menit nih, insyaallah. Tadi ada yang bertanya tentang kaidah hamzah wasal, insyaallah ada pembahasannya di Jazariyah, insyaallah. Nanti ada pembahasannya bab khusus tentang hamzah wasal. Nah. Iya. Kemudian yang pertanyaan-pertanyaan semisal dengan surat ini, ayat ini, gimana cara wakafnya, gimana cara ibtidanya, solusinya adalah dilihat dulu, dibaca dulu, dipahami maknanya, artinya baru nanti akan ketahui sendiri. Ya, jadi itu nanti bisa jadi mungkin dengan kadar keilmuan yang kita miliki dari beberapa kitab rujukan, dari beberapa hasil talaki, dari mungkin dengerin murotal, kita berijtihad, oh boleh wakaf di sini, pemahaman kita sudah tahu maknanya, boleh wakaf di ini, boleh tidak di sini. Nah, itu ijtihad seseorang, ya, atau kita mengikuti seseorang yang sudah berijtihad, para ulama di situ berijtihad, itu tidak masalah, ya. Kalau benar nanti dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Yang penting punya dasar. Kita dari sisi keilmuan sudah punya, walaupun hanya sedikit, ya. Tambah nanti kita dengerin murotal-murotal yang di situ banyak wakafnya. Tambah nanti kita cross check dengan
tanda-tanda wakaf yang ada di mushaf. Nah, itu kita amalkan. Ya, itu juga termasuk ijtihad kita, kan gitu. Ya, kita berusaha semampu kita seperti itu. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi selama itu kita nggak sengaja wakaf atau tidak yang menjadikan maknanya rusak, ya rusaknya bahkan sampai kekufuran, ya. Nah, insya Allah itu tidak terhitung dosa. Nah, wallahu a'lam. Ini 2 bab selesai kita selesaikan. Alhamdulillah. Tersisa beberapa bab di akhir saja. 6 ya, karena sudah lebih waktunya, insya Allah kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup atau boleh japri. Nah, kita akhirkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.